Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majina. Guys, kali ini kita akan melihat si Doraemon ya guys ya, si Rosmon guys. Ini sudah mulai keluar-keluar kembali guys. Di sini si Doraemon terang-terangan menantang Joshua M. Sinambela. Wow, ini makin panas ya guys. Tanpa panjang lebar, kita simak dulu videonya bosku. Kenapa nggak tanggapi si Nambela itu? Memang dia siapa ngatur-ngatur saya? Saya blok pun HP-nya suka-suka saya. Ayo datang face to face. Jangan beraninya di komunitas ternaknya itu. Kalau memang punya keilmuan, ayo face to face. Katanya di komunitas ternaknya guys. Padahal Joshua M. Sinambela itu tidak membela Pak Jokowi ya guys ya. Joshua M. Sinambela itu hanya memberikan kebenaran. Ini ada nggak yang bisa membuktikan kalau Joshua M. Sinambela itu kenal dekat dengan Pak Jokowi ataupun membela Pak Jokowi? Saya rasa tidak guys. Itu ya. Ini omongan Rosmon ini mulai ngelantur lagi guys. Ya, dan jelek-jelekin orang seolah-olah dirimu sudah hebat sekali. Ya, kayak sehebat apa kau? Kalau merasa hebat ya dibukalah blokirannya Mon. Nomor WA-nya di, Mon. Itu nomornya jangan diblokir Mon, dibuka Mon. Ya datang. Saya tak apa, jangankan si dia itu. Ya, Muhammad Nur Al-Azhar kalau bersedia pun saya datangi ke Baris-Krim kalau dia mau. Coba kalian tanya dulu dia. Ya. Kalau dia coba minta kepada Pak Jokowi supaya saya bisa datang ke rumahnya, terus masing-masing dari kami menunjukkan ijazahnya di depan wartawan. Nah, itu baru gentleman. Ya. Minta sama Pak Jokowi, nah kita bertemu, terus kita menunjukkan ijazahnya ke wartawan semua, ke publik. Gitu, baru gentleman. Gimana? Biar dia butuh para buzzer gitu. Katanya si Rosmon pengen diundang sama Pak Jokowi ke rumahnya. Terus si Rosmon katanya membawa ijazah S1 tapi bukan S2 dan S3 ya guys ya. Karena S2 dan S3-nya palsu. Nanti katanya ijazah Pak Jokowi dan ijazahnya si Doraemon ditunjukkan ke publik begono kayak gitu. Lah, Mon. Ente siapa ngatur-ngatur Pak Jokowi? Ini wis mulai baju guys. Sudah berani-beraninya ngatur-ngatur Pak Jokowi guys. Ente sudah berbuat apa untuk Indonesia Mon? Nggak usah sok itu gaya-gayaan ngatur-ngatur Pak Jokowi lah Mon lah. Ini yang terpenting itu buka dulu nomor WA-nya Om Joshua. Jika Anda benar-benar gentleman, Mon. Joshua Sinambela sudah diundang Sentana loh, tidak mau datang. Bahkan mau digratisin sama Pak Heru Subagja. Ya. Ongkosnya untuk ke Jakarta. Mau gratis, ayo. Dia mungkin bisanya nyanyi di obo-obo aja tuh. Di obo-obo, nyanyi di obo-obo gitu. Jadi kalau berani, karena gini. Panci milu-milu guys, panci milu-milu. Ini yakin Panci ya bergedas buat pengen yakin pengen ngampleng buat kebongko. Cengengesan tok masalah guys, yakin itu. Jangan kapan yang ketemu ini di tempat sepi guys. Karena gini lah, mentalitas orang kalau di online seolah-olah hebat. Tetapi ketika ketemu face to face itu masalah mental loh. Masalah mental, ya kan? Saya sudah sering berhadapan dengan orang, ya. Beberapa orang, sejumlah orang di online tuh seolah-olah omong selangit, contoh Sylvester, ya. Kemarin ketemu juga kemarin jaga sikap, gitu. Jadi jangan kita antara online dengan face to face itu, kalau nggak datang ke sini, ayo bawa programmu, saya bawa program saya, komputer saya, gitu loh. Sudah ada tantangan resmi tuh pada bilang kalau minta gratis, biar saya carikan sponsor. Aduh guys, ini sudah mulai keluar-keluar, sudah mulai
bintang ya guys ya, ini si Rosmond ya guys. Inilah ya, kalau bisa ini beneran ditemukan saja ini dua orang ini ya guys ya, antara Joshua dengan si Rosmond guys. Tapi cuman 2 orang ini saya minta tolong pertemukan, khususon 2 orang ini. Satu, ada yang bisa menafsirkan Pak, yang penting intinya paham tentang digital forensik. Seperti itu. Biar apa? Biar nggak keluar-keluar terus kayak gini guys. Aduh, jangan ini Rosmond ya guys ya. Padahal Om Joshua Sinambela ya guys ya sudah memaparkan guys bagaimana kronologinya antara Joshua dan si Rosmond. Apakah Anda masih ingat? Jika sudah lupa gitu ya, nanti saya putar kembali guys. Nih biar nggak gagal paham, ada yang lupa nih pernyataan dari Om Joshua Sinambela. Saya diblokir. Ya. Awalnya kita berdebat melalui komunikasi. Saya ajak dia datanglah ke sini berdua kita. Saya bisa tunjukkan semuanya. Tapi apa yang dilakukan? Nggak benar itu, semuanya palsu itu. Buktinya nggak ada tanda tangannya semua. Nah memang dia akan beralih gitu ya. Setelah formnya terbantahkan, dia lari ke tanda tangan. Nah ini contohnya, inilah orang-orang yang mencari namanya pembenaran, bukan mencari kebenaran. Padahal sebagai ahli forensik kita itu mengungkap fakta. Fakta apa yang ada yang kita temukan, itu yang kita laporkan. Ya. Tidak ada asumsi, tidak ada pendapat di sana, apalagi berasumsi. Ya, skripsinya di perdana, dan itu sama semua fontnya, ya, sama semua cetakannya. Jadi dari situ sebenarnya saya sudah punya feeling ini sama semua. Jadi asumsi yang disebut oleh Rosmond, ya, bahwa ini hanya bisa diproduksi dengan teknologi digital zamannya 90-an harus menggunakan Microsoft Word, itu sudah terbantahkan di situ, ya. Nah, apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan, saya menghubungi dia pertama kali. Kenapa? Karena nggak mungkin juga itu dipalsukan semua. Karena saya lihat sendiri, saya rasakan sendiri. Dan dokumentasi inilah sebenarnya yang saya kirimkan ke dia. Tujuan saya untuk menyadarkan dia kesalahan, ya, salah kaprah lah saya katakan ya. Termasuk juga mungkin ada Roy Suryo, dia mencoba menganalisis menggunakan ELA, kemudian menganalisis menggunakan Fastnet dan seterusnya gitu ya. Ini kesalahan-kesalahan yang sangat fatal ya, apalagi ditambah asumsi-asumsi, wah ini palsu dan ini tidak, ini beda dengan wajah seseorang dan seterusnya. Nanti kita bisa buktikan ya, mudah-mudahan cukup waktunya. Tuh kan guys, kita sudah lihat, kita sudah dengar sama-sama bagaimana pernyataan si Om Joshua tentang si Doraemon itu ya guys ya. Pertanyaan saya Mon kepada Anda selaku yang ngaku pakar-pakaran, coba Anda buka blokirannya Om Joshua MC Nambela. Titik itu. Terus yang kedua, kalau nggak salah itu akan ada DF Talk 2 ya guys ya, yang dimana di situ akan mengulas kembali tentang pernyataan si Rosmond itu guys. Jadi di situ khususon pakar-pakar yang original, ya original lah, asli kok guys, original. Itu di situ ya guys ya. Nih Mon, apa susahnya Mon? Kamu buka HP, buka blokirannya, terus terima tantangan dari Om Joshua MC Nambela. Tinggal ngeklik Mon, tinggal ngeklik, klik. Kayak gue tok, nanti kamu bakalan masuk ke Zoom itu. Apa susahnya? Nggak perlu kesana ke situ ya gitu. Soalnya apa? Mengeluarkan biaya, mengeluarkan waktu. Tapi ya guys ya, kalau misal lewat Zoom meeting, itu kan bisa di rumah. Lagi santai pun bisa. Ya nggak guys? Nggak mengeluarkan waktu yang lebih banyak. Coba Mon, tanggapi pernyataan saya, buka blokiran nomor dari Joshua MC Nambela dan ikuti nanti di DF Talk 2. Pernyataan resmi DFIS, Digital Forensic Infosec Community. Menjelang DF Talk 21 dengan judul analisa cocoklogi para penuduh. Sejak notulen komunitas kami, DFIS, viral sebulan lalu, dan terlebih setelah berlangsungnya DF Talk 20, kami menerima banyak permintaan dari media, undangan wawancara, podcast,
hingga panggung debat datang silih berganti, meminta kehadiran kami sebagai narasumber. Namun, sejak awal kami tegaskan, DFIS tidak pernah memiliki ambisi untuk menjadi terkenal, apalagi menjadikan kasus ini sebagai sarana popularitas. Tuh, lihat Mon, tuh. Rabu 4 Juni 2025, guys. Pukul 2000 Pukul 20 ya guys ya. Berarti jam 8 malam sampai jam 10 malam. Live streaming, Mon, di YouTube. Jadi tolong Mon, buka itu. Nomor WA-nya dibuka, terus kamu tinggal klik, ikuti arahan, nanti kamu bakalan ikut Zoom sendiri otomatis. Undangan terbuka untuk Roy Panci dan ini untuk Roy Panci ini ya, sebagai penulis cek WA. Tuh. Ini Roy Panci pun diundang ini guys. Ayo loh, kalau Anda benar-benar pakar, datang, bukan datang guys ya. Ikuti, hadiri dan menerima undangan ini. Tapi jika Anda tidak berani, ya kita tetap mempertanyakan itu. Karena apa? Apa susahnya menerima cuma lewat Zoom kan guys? Coba pikir pakai akal sehat. Fokus kami tetap pada edukasi publik berbasis data, logika, dan prinsip ilmiah. Meski demikian, kami memahami pentingnya keterlibatan media dalam menyebarluaskan informasi yang valid dan seimbang. Oleh karena itu, pada DF Talk 21 mendatang, kami membuka ruang partisipasi media dengan format yang berbeda. Bukan sebagai pewawancara, tetapi sebagai panelis. Para jurnalis yang sebelumnya menghubungi kami akan kami fasilitasi untuk hadir, mengajukan pertanyaan langsung kepada para narasumber, dan ikut menggali fakta secara terbuka. Tema DF Talk 21 adalah analisa cocoklogi para penuduh. Di sesi ini, kami akan membedah secara teknis bagaimana klaim-klaim yang beredar dibangun, tanpa dasar forensik digital yang valid, namun dipaksakan secara visual semata. Salah satunya adalah dengan membandingkan jenis font Times New Roman versi Windows dengan hasil cetakan dokumen resmi dari era 1990-an yang menggunakan printer dan word processor kuno. Kami juga akan membandingkan ijazah Presiden Jokowi dengan ijazah Rismon Sianipar, yang belakangan justru diduga kuat memiliki banyak kejanggalan serius. Kami juga mengundang Roy Suryo, yang belakangan aktif sebagai pakar ijazah, untuk hadir. Asli dong, asli diterbitkan oleh dari Fakultas Kehutanan yang bersangkutan, dalam hal ini UGM. Jadi asli itu tidak bisa diuji di lab, gitu. Aslinya ijazah itu harus diterangkan bahwa dia adalah telah sekolah atau mengikuti studi di fakultas yang bersangkutan sampai terakhir lulus dan terbitlah ijazah. Nah, tuh, ini adalah suara ataupun omongan pernyataan dari Profesor Muzakir selaku pakar hukum pidana. Tuh Mon, tuh Ci, dengerin tuh. Tapi gini, susah sih ya guys ya. Ngomongkar sama orang-orang kayak gini tuh susah guys. Bingung ini sih harus pakai bahasa apa guys? Pakai bahasa isyarat apa gimana ya guys ya? Gemblung dewek ya. Pertanyaannya ijazah asli atau tidak asli itu dari mana? Ya dicek aja di dokumen UGM. Kalau dokumen Fakultas Kehutanan UGM menyatakan bahwa tak ada ijazah, ya berarti tak ada ijazah itu, tak ada nama itu. Berarti itu tidak benar. Berarti itu palsu. Tapi kalau dia nanti menyatakan itu benar dan seterusnya, bahwa itu adalah ijazahnya terbit dari Fakultas Kehutanan, misalnya jurusan teknologi kayu itu benar, berarti itu adalah asli. Ya. Berarti ada mahasiswa yang namanya Joko Widodo yang ada di lulusan dari Fakultas Kehutanan. Ini berarti apa? Berarti dia sudah dinyatakan bahwa memang produk lulusan dari UGM. Berarti itu ada indikasi keasliannya begitu. Saya ingin memperingatkan teman-teman saya yang ada di seluruh provinsi Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, hati-hati, kita sedang diadu domba oleh HTI FPI ini. Betul ya guys ya, kita memang sedang diadu domba antara dari HTI ataupun FPI itu guys, itu ya. Perantaranya ya ini lewat si Roy Panci dan kawan-kawan itu. Karena apa? Di balik ini, kisruhnya ini, itu ada orang-orang yang masih sakit hati guys. Hatinya itu masih sakit oleh kebijakan Pak
Jokowi dulu itu guys. Karena apa ya, ormasnya dibubarkan. Terus untuk para ternaknya yang membela Roy Panji, berarti kalian itu benar-benar ingin HTI ataupun FPI itu akan bangkit kembali. Mikir kalau mau bertindak. Yang sakit hati kepada Pak Jokowi. Hati-hati, kita sedang diadu domba. Jangan mau kalian itu dicuci otaknya. Kalian itu punya hidup sendiri. Jangan mau diatur-atur. Pikiran kalian punya pikiran sendiri. Jangan mau diatur-atur. Selama ini HTI itu ketika menjaring kekuatan dari luar itu, mereka menjaring orang-orang goblok, orang-orang bodoh yang nggak ngerti agama. Bapak-bapak, ya kan, ibu-ibu, mak-mak yang udah tua renta, didoktrin. Makanya yang demo kemarin itu MK itu, ini mak-mak pakai mic bulu, ya, mak-mak. Jokowi itu udah tuyuk-tuyuk, udah giginya udah pada rontok. Kalau dengar mic bulu itu mic andalannya si Tompel ya guys. Jokowi itu tidak punya agama, itu mak-mak yang terdoktrin itu. Ya, mereka hanya bisa seperti itu yang mereka lakukan. Karena apa? Orang-orang cerdas, orang-orang yang ngerti agama tidak akan mau ikut doktrinitas seperti itu. Nggak ada ajaran Islam itu mengajak kita membenci pemerintah, nggak ada. Bodoh ya. Di Al-Quran saja Allah ketika ingin menumbangkan Fir'aun memerintahkan Nabi Musa, Nabi Harun untuk menasehati bukan memerangi. Dan ketika Fir'aun marah ingin menangkap mereka, mereka disuruh lari nyebrang lautan, bukan melawan. Karena apa? Kalau melawan mereka dianggap zolim, menentang pemerintah. Pemerintah yang sah saat itu siapa? Fir'aun. Biar Allah saja yang menghukum gitu loh. Kalau ada pemerintahan sekejam Fir'aun, biar saja kita berdoa kepada Allah agar pemerintah itu ditumbangkan. Jangan mengirimkan isu-isu. Nah, apalagi ini pemerintah kita bagus, ingin menjadikan negara kita negara yang maju. Terus kalian ngapain sih? Nyebar-nyebar fitnah isu itu mau ngapain? Kalian berevolusi itu. Melakukan revolusi itu mau apa? Udah enak-enak kalian hidup di sini di Indonesia, enak kalian bisa jualan martabak di depan rumah saya aja, punya rumah 1D bagus. Anak istrinya hidup enak, jualan martabak. Dari anak saya umur 5 tahun yang pertama itu sampai sekarang dia jualan martabak. Itu kaya raya itu. Tuh dengerin tuh Anis kok bawa-bawa Anis guys. Soalnya kalau ada pekerjaan itu ya guys ya, itu anak Abah suka kepikiran Anis guys. Kan anak Abah sekarang lagi sibuk mencari pekerjaan untuk ini guys sih, wanabut guys. Ini ya, betul sekali apa yang dikatakan oleh Ibu DC guys ya, bahwa kita sekarang memang sedang diadu domba oleh FPI ataupun HTI. Ya dengan cara apa? Yaitu dengan munculnya kasus yang sudah jelas terjawab di tahun 2019 kalau nggak salah itu ya guys ya, masalah ijazahnya Pak Jokowi diangkat kembali oleh Roy Panji dan kawan-kawan. Apakah Roy Panji itu di belakangnya ada? Itu ya bisa diartikan ada guys. Soalnya kita melihat dulu guys, bukan hanya menuduh atas karena saya mencintai Pak Jokowi, bukan guys. Kita lihat rekam jejaknya Roy Panji. Dulu Roy Panji pernah mengakui bahwa sosok Presiden ke-7 ataupun Joko Widodo adalah kakak saya. Itu. Kalian bisa lihat rekam jejaknya Roy Panji. Itu. Alasan apapun yang sekarang Roy Panji katakan tidak bisa menepis yang namanya rekam jejak. Ucapan Roy Panji membuktikan bahwa jelas Pak Jokowi itu sah dan resmi alumnus dari UGM. Kenapa mereka bisa berani seperti itu ya guys ya, keluar-keluar, padahal Bareskrim sudah menentukan itu adalah identik. Ya kembali lagi guys itu. Kalau orang waras pasti akan selesai. Kalau tidak ada bayaran, pasti mereka pun akan selesai. Untuk apa juga mempermasalahkan ijazah? Mau palsu
untungnya apa? Mau asli, untungnya apa? Yang rugi harusnya mereka semua itu, guys. Karena apa? Itu benar-benar membuat bangsa ini itu gaduh. Yang mereka katakan ini nggak bikin gaduh bangsa. Jeresapa. Semua media sekarang sedang mengangkat isu ini. Sedangkan di belakang kita, guys, koruptor-koruptor itu masih banyak. Kalian harusnya mikir ke depan. Nanti jika koruptor itu tidak bisa terselesaikan, kalian menyalahkannya pemerintah. Bingung orang, guys, hadapin orang-orang seperti ini, guys. Ya, apapun yang terjadi, apapun akan kami lakukan demi kemajuan negara Indonesia. Tolong berpikirlah dengan akal sehat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.